Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Aprilia dari kelas PGSDB. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip belajar, dan komponen belajar. Yang bab pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Erasmus, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, terjadinya perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu perubahan tingkah laku hasil belajar akan menetap atau permanen. Yang ketiga yaitu proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah individu. Selanjutnya tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan, yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Ketiganya sama-sama saling mendukung untuk memberi perubahan tingkah laku kepada siswa ke arah yang lebih positif. Selanjutnya yaitu hakikat belajar, pembelajaran, dan mengajar. Pada hakikatnya saling berkaitan satu sama lain. Bahwa belajar dapat dilakukan secara individu atau interaksi secara searah, dan pembelajaran dapat terjadi apabila ada proses timbal balik antara belajar dan mengajar. Bab 2, prinsip belajar. Yaitu yang pertama ada prinsip kesiapan. Ialah kondisi individu yang memungkinkan dia dapat belajar. Yang kedua yaitu ada prinsip motivasi. Adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memeliharanya kesungguhan. Yang ketiga yaitu ada prinsip persepsi. Adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Yang keempat yaitu prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Yang keenam yaitu ada prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang ketujuh yaitu prinsip transfer dan retensi. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses ini dikenal dengan proses transfer. Sedangkan kemampuan seorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Yaitu seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Selanjutnya yaitu ada prinsip belajar psikomotor. Yaitu individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip evaluasi. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuannya. Bab 3 yaitu komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian komponen pembelajaran. Menurut Hamali,
Ada 7 komponen dalam pembelajaran di mana satu dengan yang lain saling terintegrasi, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu peserta didik atau siswa. Yang ketiga yaitu tenaga pendidikan, khususnya guru. Yang keempat yaitu perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum. Yang kelima ada strategi pembelajaran. Yang keenam yaitu media pengajaran. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran. Dan saya akan menjelaskan satu-satu bagian-bagian dari komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran. Apa itu tujuan pendidikan dan pengajaran? Tujuan yaitu memiliki nilai yang sangat penting di dalam pembelajaran. Tujuan juga merupakan faktor yang terpenting dalam kegiatan dan proses belajar mengajar. Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan evaluasi. Semua komponen itu harus bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Bila salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu peserta didik atau siswa. Apa itu peserta didik atau siswa? Siswa merupakan komponen pembelajaran yang terpenting, karena komponen siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran. Aspek penting dari komponen siswa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah karakteristiknya. Siswa adalah karakter yang unik dan memiliki sifat individu yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di dalam satu kelas, tidak ada siswa yang memiliki karakteristik yang sama, baik kecerdasan, emosi, kebiasaan belajar, kecepatan belajar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendidik guru. Apa yang dimaksud dengan pendidik guru? Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran berlangsung dan berhasil dengan sukses, maka guru harus merancang pembelajaran secara baik. Dalam arti dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Karakteristik siswa, guru merumuskan tujuan, menetapkan materi, memilih media, metode, dan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang tepat dalam rancangan pembelajarannya. Profesi guru sebagai pelimpahan tugas dari orang tua yang tidak mampu lagi memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu kepada anak. Apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat, dan budaya pada umumnya. Maka berkembang pula tugas dan peranan sebagai guru untuk membimbing para siswa sebagai pengganti orang tua. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Apa itu materi pembelajaran? Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran tidak dapat belajar. Mengajar tidak akan berjalan. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Jadi bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak atau peserta didik akan memotivasi anak didik dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan pelajaran adalah inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam penyampaian pelajaran
atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan fasilitas pendukungnya, serta ketersediaan waktu. Pertimbangan yang terpenting dalam memilih metode pembelajaran adalah metode harus mampu mengaktifkan siswa, dalam arti mengaktifkan mental emosional siswa dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang membelajarkan adalah pembelajaran yang mengaktifkan faktor internal siswa atau mental emosional dalam belajar mengajar. Metode pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok metode yang bersifat monologis, dialogis, dan kreatif. Kelompok kedua yaitu metode-metode yang bersifat dialogis. Dan kelompok yang ketiga yaitu metode yang bersifat kreatif. Metode kelompok 3 ini dimaksudkan agar siswa kreatif, siswa terbentuk, sementara guru berperan sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Jadi bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak atau peserta didik akan memotivasi anak didik dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan pelajaran adalah inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam penyampaian pelajaran atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan fasilitas pendukungnya, serta ketersediaan waktu. Pertimbangan yang terpenting dalam memilih metode pembelajaran adalah metode harus mampu mengaktifkan siswa, dalam arti mengaktifkan mental emosional siswa dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran yang membelajarkan adalah pembelajaran yang mengaktifkan faktor internal siswa atau mental emosional dalam belajar mengajar. Metode pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok metode yang bersifat monologis, dialogis, dan kreatif. Kelompok kedua yaitu metode-metode yang bersifat dialogis. Dan kelompok yang ketiga yaitu metode yang bersifat kreatif. Metode kelompok 3 ini dimaksudkan agar siswa kreatif, siswa terbentuk, sementara guru berperan sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran sistem jarak jauh atau pembelajaran dengan media atau bahan pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Sekian video penjelasan mata kuliah belajar dan pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.